Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Ngabuburit ala NU, membicarakan hal penting dan perlu. Ya, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Ini ada Pak Husaini, Ketua Sarbumusi. Sarbumusi itu apa, Pak? Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Serikat Buruh Muslimin Indonesia itu serikat buruh yang salah satu ya di Pati ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang temanya ya, serikat buruh dan masalah-masalahnya di Kabupaten Pati. Oke. Jadi, ya kita tahu sendiri bahwa tidak hanya minyak goreng yang menjadi masalah dan tidak hanya pupuk yang mahal yang jadi masalah. Ternyata negara juga cukup menyumbang, cukup memberikan masalah besar kepada masyarakat kecil seperti buruh. Nah, di sini kita akan mencoba membahas terkait bagaimana serikat buruh dan bagaimana nasib dari buruh di Kabupaten Pati itu sendiri. Nah, berhubung di sini ada Pak Husaini sebagai ketua dari Sarbumusi. Nah, Sarbumusi itu apa, Pak? Kira-kira, Pak? Monggo dijelaskan terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sarbumusi itu adalah satu serikat buruh yang merupakan underboy-nya Nahdlatul Ulama. Oh iya. Jadi Serikat Buruh Muslimin Indonesia itu statusnya di NU itu badan otonom. Badan otonom ya. Jadi sama seperti Ansor, seperti Muslimat, Fatayat gitu ya. Nah, tapi memang Sarbumusi ini tidak populer. Jadi kenapa itu? Banom yang yang tidak terkenal gitu kan, dan bahkan minim peminat sekaligus minim pendukung. Jadi makanya kemudian ya wajar kalau akhirnya yang diminta untuk ngurus itu saya gitu kan. Jadi, pokoknya urusan-urusan yang tidak penting itu biasanya kan diberikan kepada orang-orang yang nggak penting juga kan gitu. Gitu. Jadi Sarbumusi ini sebenarnya organisasi yang tua, serikat buruh yang sangat tua di Indonesia, bahkan dulu tahun 55 didirikan ya. 55. Sebelum dan dianggap sebagai sebenarnya di kalangan serikat buruh itu menjadi serikat buruh yang hampir yang paling tua gitu kan. Bahkan kalau Muhtar Pak Pahan dulu tokoh buruh independen itu SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, itu mengatakan bahwa Sarbumusi itu adalah kakak tuanya SPSI ya gitu. Kemudian pernah berjaya di waktu tahun-tahun itu, kemudian tahun 55 itu ya, tahun 55 sampai sebelum 71. Itu siapa aja, Pak? Aktor yang faktor yang membuat kejayaan dari Sarbumusi. Jadi waktu itu kan NU masih menjadi partai politik ya. Makanya salah satu mesin suara yang menyumbang cukup banyak suara di partai NU itu adalah Sarbumusi ya gitu. Nah, kemudian di tahun 71, pemilu 71 itu kemenangan pemilu itu Golkar. Kemudian semuanya didominasi oleh Orde Baru dan akhirnya kemudian di tahun-tahun pasca 71 itu Orde Baru mengambil kebijakan serikat buruh semuanya harus jadi satu kan gitu. Akhirnya semuanya harus tiarap, yang lainnya tidak boleh ada gitu. Serikat jadi saat itu semuanya harus masuk SB, Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Kalau nggak mau ya dilibas kan begitu. Makanya kemudian Sarbumusi akhirnya tidak aktif lagi, hanya berkutat di urusan-urusan keorganisasian begitu. Nah, kemudian pasca Orde Baru tumbang itu kemudian Sarbumusi mencoba untuk kembali bangkit gitu. Kalau bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang untuk meniarapkan serikat buruh ini apa aja, Pak? Jadi pada zaman Orde Baru. Memang tidak ada yang secara resmi dibikin gitu kan. Tetapi kan Orde Baru itu kan terkenal represifnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kemudian ada gerakan-gerakan buruh yang bikinan pemerintah itu kemudian secara sistematis itu kemudian
istilahnya dikerjain kan gitu, entah itu menggunakan militer, entah itu menggunakan apa begitu, biasanya kayak gitu. Jadi tidak ada kebijakan yang khusus memang, tetapi ada satu instruksi bahwa semuanya harus jadi satu gitu kan. Jadi satunya itu dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) yang saya kemudian akhirnya di waktu-waktu berikutnya itu menjadi SPSI, itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu. Jadi itu yang kemudian membuat Sarbu Musi itu setelah 71 itu tiarap, dan akhirnya hanya mengurus organisasi internal begitu, urusan internal, dan tidak show force itu karena akan ditindak begitu. Dan akhirnya kemudian setelah Orde Baru tumbang itu baru kemudian mulai lagi. Jadi istilahnya itu adalah Sarbu Musi ini bukan organisasi buruh baru, tapi dia organisasi buruh yang bangkit kembali pasca Orde Baru. Reinkarnasi gitu. Di Pati juga sama. Di Pati itu pernah, jadi di tahun 55 waktu deklarasi di Jawa Timur itu kemudian rata-rata pertama kali itu muncul di perusahaan-perusahaan gula. Perusahaan-perusahaan gula. Jadi kalau di sini di Teranggal, di Pakis itu ya. Jadi Sarbu Musi di Pati pernah besar di pabrik gula itu, tapi kemudian lambat laun juga hilang lagi gitu nggak gitu. Tapi maksudnya dalam jejak sejarah gerakan Sarbu Musi itu Pati itu menjadi salah satu kabupaten yang pernah disinggahi gerakan Sarbu Musi yang cukup besar. Berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi kami di Pati itu ketika awal-awal mulai menumbuhkan kembali sekitar belum ada setahun ini yang di Pati ini, itu sejak kapan berarti Pak kalau di Pati? Itu kayaknya Hari Sumpah Pemuda kemarin, Sumpah Pemuda 2021 ya. Jadi belum sampai setahun kami di Pati itu sekarang itu. Jadi ini mencoba untuk bangkit kembali, dan harapannya kemudian Sarbu Musi bisa mewarnai dan juga mendukung teman-teman buruh di Kabupaten Pati kayak gitu. Kira-kira untuk program-programnya apa Pak dari Sarbu Musi Pati ya ini? Sarbu Musi Pati khusus Pati ini. Jadi begini, jadi Sarbu Musi ini mengambil model pengorganisasian buruh berbeda dengan gerakan buruh yang lain. Jadi Sarbu Musi menggunakan pendekatan bahwa yang namanya buruh itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu anggota Sarbu Musi ini tidak hanya melulu buruh formal, tapi juga buruh-buruh informal. Jadi terutama bahkan karena konteksnya Sarbu Musi itu kan lebih banyak mengorganisir Nahdien itu kan. Dan Nahdien itu lebih banyak kerja di sektor informal dibandingkan formal kayak gitu. Ini contoh sektor informal itu apa aja kira-kira? Kelompok tani, petani, kemudian nelayan tradisional, kemudian bahkan kalau Sarbu Musi itu bisa guru TPQ itu bisa menjadi anggota Sarbu Musi. Kalau freelance kayak anak-anak muda itu Pak? Itu jadi juga. Ini kalau Sarbu Musi itu kan menggunakan istilah kelompok basis. Kelompok basis. Nah, kelompok basis ini minimal 15 orang. 15 orang di dalam profesi yang sama, dia bisa membuat organisasi dan kemudian menjadi bagian dari Sarbu Musi kayak gitu. Jadi kalau ada sebuah kelompok basis itu bisa gabung di Sarbu Musi gitu ya? Iya, betul. Dan sekarang itu yang terbesar anggotanya Sarbu Musi itu dari kelompok sopir ya? Iya, PSP itu. Jadi Persatuan Sopir Pati itu anggotanya sekitar 300-an orang, driver, yang rata-rata dia itu driver kendaraan berat, tronton, kemudian kayak gitu. Jadi itu yang sekarang anggota terbesarnya. Kalau keseluruhan anggotanya Sarbu Musi sekarang Pak, berapa Pak? Sampai hari ini ada sekitar sekitar 800-an. Jadi sampai 800 jiwa gitu kan, 800 orang, belum keluarganya gitu ya. 801 orang, kemudian dari komponen guru madrasah ada, dari komponen kelompok tani ada, kelompok nelayan ada, kemudian buruh tapioka begitu. Lalu sopir gitu ya. Itu dari situ jumlah terbarunya sekitar, ada juga kelompok wartawan. Juga. Teman-teman wartawan itu yang nasibnya juga nggak bagus-bagus amat itu kan. Digebuki itu. Nah, itu mereka juga ada satu organisasi wartawan yang sekarang bergabung di Sarbu Musi kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Kira-kira sebagai ketua Sarbu Musi Pak Ahu punya komitmen apa untuk
para ini apa nyebutnya Pak? Para anggota ya. Para anggotanya. Iya. Punya komitmen apa kira-kira? Iya, pertama memang Sarbu Musi ini kan bekerja untuk menyejahterakan, mengorganisir buruh supaya dia berdaya kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian mengedukasi, membangun kesadaran bahwa buruh itu selain punya kewajiban juga punya hak kan begitu. Sehingga hak-hak inilah yang harus diperjuangkan bersama, misalkan hak cuti, hak mendapatkan upah yang layak, kemudian juga kalau yang sekarang ini mendekati hari raya itu ya hak mendapatkan THR pasti gitu. Itu itu menjadi concernnya Sarbu Musi. Jadi bagaimana mengedukasi anggota supaya mereka paham betul apa yang harus dikerjakan dan apa hak-haknya. Karena biasanya begini, buruh itu kalau diajak untuk berorganisasi itu tidak mau. Banyak yang tidak mau, banyak yang menolak. Entah karena takut dengan bosnya gitu kan, atau ya malas saja gitu kan. Sudah kerja ya, yang penting kerja dapat duit kan begitu rata-rata orang ya. Tapi sebenarnya dengan organisasi itu akan banyak memberikan dukungan kayak gitu misalkan. Nah, tapi memang tantangannya adalah bahwa biasanya rata-rata karena pengetahuan yang terbatas itu perusahaan justru banyak yang takut jika ada serikat buruh di dalam perusahaannya kayak gitu. Itu yang coba juga kita melakukan lobby-lobby ke perusahaan bahwa sebenarnya serikat buruh ini membantu gitu misalkan. Tetapi karena emang pemahaman itu sudah mendarah daging lama begitu sehingga akhirnya banyak perusahaan dan juga banyak buruh yang sama-sama takut kalau mau ada serikat di dalam. Saya juga penasaran. Pernah nggak sih pada suatu zaman sejak Indonesia merdeka dari 45 ya sampai sekarang ya, ada suatu masa yang dimana buruh itu sejahtera? Iya. Maksudnya saya penasaran apakah kalau ada nanti di mana gitu loh. Ya tergantung ininya ya, tergantung konteksnya. Presiden itu kan buruh sebenarnya kan. Dan dia sejahtera kan. Buruh rakyat. Bupati itu buruh, kan? DPRD itu anggota DPR itu buruh kan itu. Semuanya kan sejahtera itu kan. Tapi mereka kan tidak mau bergabung di serikat buruh kan. Atau tidak mau dipanggil buruh, Pak. Tidak mau dipanggil buruh kan gitu. Dipanggilnya bos. Gitu, kan. Kumendan. Wakil rakyat gitu kan. Jabatannya jadi pejabat kan gitu. Tapi mereka sebenarnya kan secara substansi kan buruh kan. Mereka itu dibayar dari uang pajak rakyat, dari berbagai macam sumber yang secara publik digalang oleh pemerintah gitu kan. Dan mungkin bedanya buruh yang sebagai DPR dan buruh yang ada di bawah itu soal beda sekali. Pemanfaatan hak kewajibannya mungkin. Iya, jadi terutama memang hak ya. Jadi buruh ini hak buruh apa coba? Ya, hak tadi seperti mendapatkan upah yang layak. Upah yang layak itu kan bicara soal kalau di buruh itu ada namanya KHL. Ukuran hidup layak itu kan kayak gitu misalkan. Nah, meskipun sekarang tidak dipakai sebagai referensi, tapi sebenarnya kalau mau membayar buruh itu ya yang layak misalkan kan kayak gitu. Misalkan sekarang menggunakan misalkan UMK misalkan upah buruh kabupaten kayak gitu. Tapi kan sampai sekarang kan UMK ini kan masih belum layak juga untuk kepentingan. Bahkan di Pati itu kan sekarang berapa? 1,8 apa 1,9 kan? 1,8 sekian kan gitu. Itu kalau misalkan dipakai hidup untuk seorang jomblo saja misalkan orangnya. Jadi UMK itu kan upah minimum itu kan upah dasar. Jadi upah dasar itu sebenarnya adalah upah untuk buruh yang belum berkeluarga atau buruh yang baru. Jadi kalau 1,8 ini dipakai secara umum di kota misalkan itu gak cukup gitu. Sehingga sebenarnya UMK-nya juga masih belum berpedoman pada KHL tadi, kebutuhan hidup layak. Itu dari sisi upah. Yang kedua juga hak yang lain misalkan hak cuti. Kemudian kalau buruh perempuan itu hak misalkan menyusui, hak untuk cuti menstruasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada aturannya, tetapi memang kalau di Pati itu banyak juga yang tidak diindahkan. Jadi misalkan di beberapa perusahaan besar di Pati mungkin ada misalkan ruang untuk menyusui begitu kan. Tapi itu kan rata-rata kan pajangan. Diaktifkan kalau mau ada supervisi ya gitu kan kayak gitu. Jadi problem-problem haknya itu banyak misalkan. Jadi apalagi misalkan di wilayah-wilayah pinggiran itu jadi problemnya itu di hak dasar saja itu masih belum banyak yang diindahkan misalkan. Dan itu kan tidak hanya di perusahaan besar tapi semua
manusia, semua masyarakat, semua orang yang dia mempekerjakan orang lain, itu dia harus menggunakan referensi aturan perburuhan sebenarnya, kayak gitu. Kalau nganu Pak, pengalaman Pak Hula ya, yang sudah Pak Hu ini sudah sangat berpengalaman untuk bidang. Nah, tapi urusan sarbu musi itu baru ini. Baru belum ada. Saya dulu pernah jadi buruh cukup lama, sekitar di perusahaan di Kudus itu cukup lama, sekitar 3 tahun lebih saya kerja di situ, dan kemudian juga aktif di beberapa serikat buruh waktu itu di Kudus. Di Kudus, tapi zaman sudah cukup lama lah. Tapi untuk sarbu musi ini kan saya baru mengelola yang di Pati itu kan belum setahun ya. Ya tadi kalau ada ibu yang misal ibu yang tidak menyusui dan ibu yang perempuan menstruasi atau banyak hal lah yang itu salah satu langkah awal yang bisa dilakukan apa Pak? Sebagai apa ya? Sebagai upaya untuk memperjuangkan supaya haknya dapat gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya di undang-undang dan di kebijakan turunannya itu sudah ada gitu loh. Hak cuti gitu kan. Itu cuti biasanya. Kalau menstruasi itu berapa lama? Kalau menyusui ruang untuk menyusui di perusahaan itu seperti apa, kayak gitu diatur sebenarnya. Nah, tapi memang itu kan tidak populer. Jadi problemnya memang di kalangan buruh sendiri itu hampir tidak paham bahwa itu ada hak-hak mereka yang bisa dipakai kayak gitu. Apalagi kan perspektif buruh kita itu kan masih perspektifnya kan inlander ya. Jadi maksudnya itu iso kerja ya alhamdulillah kan gitu, kadang-kadang kan begitu. Apa meneh kok bikin nuntut macam-macam kan kayak gitu. Nah, itu problem kita sebenarnya. Kerja-kerja sarbu musi itu adalah menyadarkan bahwa ada kewajiban dan juga ada hak. Nah, hak itu harus diperjuangkan kan gitu. Kalau melihat kan berarti sarbu musi ini tidak hanya satu ya. Ada berapa serikat buruh sih Pak di Pati? Di Pati itu ada banyak serikat buruh, dan serikat buruh ini kan memang akhirnya kan kalau kami mengamati juga yang paling besar itu RTMM, rokok, tembakau, makanan dan minuman. Itu di Pati paling besar karena ada Garuda, ada Jarum, macam-macam kayak gitu ya. Serikat buruh ini kemudian juga kalau saya mengamati kadang-kadang juga jadi masalah di tingkat internal buruh gitu loh, karena misalkan beberapa perusahaan itu membuat serikat buruh dengan memilih pengurusnya adalah orang-orang yang memang dia loyalis perusahaan kayak gitu, sehingga kemudian justru serikat buruh itu tidak independen tapi justru menjadi tangan panjangnya perusahaan untuk mengatur buruhnya. Berarti serikat buruh ini bersifat independen. Harusnya gitu. Harusnya independen. Harus independen. Gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh dia berpihak kepada perusahaan. Karena apa? Karena fungsinya itu adalah justru membangun komunikasi antara buruh dengan perusahaan. Pantes Pak. Isu-isu di buruh di Pati itu kan adem-adem ya. Iya. Nggak terlalu kayak di TV-TV itu saya lihat rame-rame. Karena yang mayoritas itu formatnya diatur atau misalkan dibikin oleh perusahaan, kemudian dipilih orang-orangnya, pengurusnya itu orang-orang yang memang loyal dengan perusahaan. Nah, seharusnya itu gimana Pak? Seharusnya dipilih oleh buruh sendiri sebenarnya kan. Dan kemudian juga, tapi memang problemnya itu adalah di edukasi. Tanpa ada kerja-kerja pendidikan kepada buruh tentang hak dan kewajiban, maka kesadaran untuk membangun serikat buruh itu tidak ada kayak gitu. Nah, sehingga kemudian ada serikat buruh tapi iklimnya itu tidak berpihak kepada buruh. Ini yang menjadi persoalan kan begitu. Ketoknya ono wadahnya gitu kan. Tetapi wadah itu ternyata tidak melindungi isinya, tapi justru kemudian dia membangun relasi dengan perusahaan. Kalau perusahaannya baik, oke, tapi kalau perusahaannya tidak berpihak juga itu kan masalah kan gitu kan. Gitu. Kalau di kondisi di Pati Pak, soal buruhnya itu gimana sekarang? Iya. Menurut perspektif Pak Budi. Secara uneducated kalau saya lihat. Jadi mereka itu hampir tidak teredukasi ya. Karena rata-rata itu kan kalau buruh di bawah, itu buruh produksi itu ya. Itu kan kalau di dalam teori sosialismenya Marx itu kan ada kelompok tenaga kerja tak terampil terpasang istilahnya itu. Jadi
dia tidak punya keahlian, jadi tenaga kerja tidak terampil, dia tidak punya keahlian, tapi dia itu terpasang karena dia nganggur dan siap bekerja. Makanya kadang-kadang itu yang penting entuk gaji, entuk bayaran, iso kerja wes gitu loh. Nah itu istilahnya Marx itu tenaga kerja tidak terampil terpasang. Jadi nganggur butuh kerjaan, pokoknya dibayar piro-piro manut, aturannya kayak ngene manut kan begitu. Jadi itu kita. Ya itu akhirnya kemudian apa? Orang tidak punya bargaining kan. Ya, betul. Kayak gitu. Nah itu rata-rata di buruh di kita di Kabupaten Pati itu begitu. Kayak gitu sehingga kemudian dampaknya ya yang penting bisa kerja. Urusan kebijakan itu bahkan kadang tidak menjadi pembicaraan di tingkat buruh. Udah kerja aja, banyak yang berpikir seperti itu. Begitu ceritanya. Nah, untuk mengedukasi itu gimana Pak dari Sarbu Musi sendiri? Ya makanya kan sebenarnya kan di dalam buruh itu ada basis-basis. Jadi serikat buruh itu kemudian ada basis, kelompok-kelompok basis. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian menjadi tempat untuk melakukan kerja-kerja edukasi oleh serikat buruh. Pertanian, petani, nelayan gitu ya. Kayak gitu misalkan. Bagaimana kalau di petani ya misalkan ngomong soal harga, ngomong soal penghargaan terhadap produksi pertanian dan sebagainya. Nelayan juga begitu, hanya apa. Kemudian juga misalkan kayak teman-teman sopir ini kan sudah mulai sudah mulai berani aksi-aksi misalkan menentang kebijakan ojol yang secara substansi sebenarnya bagus, tetapi secara teknis itu harus dipikirkan lagi gitu kan kayak gitu misalkan. Itu sudah mulai, jadi beberapa basisnya di Sarbu Musi itu memang secara tidak langsung kami melakukan kerja-kerja edukasi untuk bagaimana mereka tahu haknya, bagaimana mereka tahu apa yang harus didapatkan. Mungkin ini yang bedanya ya, serikat buruh Sarbu Musi dengan serikat buruh yang lain. Iya, kalau menurut saya begitu sih gitu loh kan, karena kalau saya misalkan audiensi dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja misalkan itu ya memang serikat buruh itu ya terkontrol gitu kan, remote-nya itu di di pemerintah dan di perusahaan kayak gitu. Kalau misalkan ada mau masuk serikat buruh baru itu diseleksi. Ini track record-nya apakah bikin rusuh atau enggak gitu. Kalau bikin rusuh ya dibikin gimana supaya tidak masuk kan kayak gitu. Nah, kalau Sarbu Musi kemarin? Sarbu Musi itu kan karena kami membawa NU itu kan kalau mau nolak kan nggak berani. Jadi keuntungannya di situ sebenarnya. Jadi dan kami mengatakan bahwa ya Sarbu Musi ini tidak sama dengan serikat buruh yang lain. Konsen kami lebih ke edukasi dan pengorganisasian gitu. Jadi urusan-urusan demonstrasi macam-macam itu kan langkah terakhir kan gitu. Ya protes itu ya wajib dikerjakan kan gitu. Ketika tidak terpenuhi. Kayak gitu lah jadi. Kalau masalah tadi udah ya. Di Batangan itu kan besok ada pabrik ya Pak? Iya. Nah itu katanya kawasan industri juga. Ya. Itu besok gimana Pak? Ya, cara menjaringnya? Salah satu gairah kami membangkitkan kembali Sarbu Musi di Pati ini adalah kita melihat bahwa Pati ini lambat laun akan menjadi kawasan industri yang mungkin akan menggeser kawasan industri Terboyo ke Pati lah gitu kan. Atau misalkan nanti juga mungkin Pondok Boro itu kan akan pindah ke Pati. Jadi tempat-tempat yang untuk kos-kosannya buruh yang kemudian kalau hujan ada banjir, rob macam-macam kayak gitu. Itu juga mungkin akan terjadi ya kayak gitu. Jadi oleh karena itu kemudian memang kenapa Sarbu Musi ini bangkit kembali itu salah satunya adalah bahwa Pati ini menjadi salah satu tempat incarannya para investor untuk membuka usaha di Pati. Nah, incaran ini ada dua menurut saya yang kita bisa lihat. Yang pertama itu adalah soal wilayahnya yang strategis gitu kan. Melalui Jalan Pantura itu kan jalan utama transportasi logistik di Jawa ya terutama. Itu kan di Pantura. Yang kedua itu diantaranya adalah karena upah minimumnya masih rendah gitu kan. Jadi itu juga menarik bagi investor untuk eksodus dari pindah dari tempat satu ke tempat yang lain kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah harus mulai berpikir bahwa bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Pati ya. Iya dong. Bagaimana kemudian mereka itu juga harusnya kan berpihak kepada buruh gitu. Betul. Jadi ketika
investasi sudah masuk, maka kemudian tujuannya kan untuk mensejahterakan. Jadi bagaimana jangan sampai ada investasi besar masuk, tetapi tidak memberi kesejahteraan untuk masyarakat. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, di samping misalkan rekrutmen buruhnya itu harus mengutamakan masyarakat lokal, tapi juga upah minimumnya juga itu harus dikuatkan supaya masyarakat menjadi sejahtera kan kayak gitu. Sangat kompleks ya masalah. Iya, masalah buruh itu masalah luar biasa. Tetapi begini juga, kalau kita bicara soal hari ini itu organisasi yang paling kuat itu buruh. Jadi kalau dulu itu kan misalkan zaman era reformasi itu kan mahasiswa. Gitu, kan. Kemudian, nah sekarang hari ini itu yang paling kuat itu buruh. Jadi yang paling mampu berdemo berjilid-jilid itu selain kelompok 121 itu, 212 itu buruh loh. Iya. Jadi buruh itu yang paling kuat berdemo berjilid-jilid, bahkan mogok, bahkan keliling perusahaan untuk ngecek tempatnya mau demo apa enggak, itu kan buruh. Yang lainnya kan nggak ada sekarang itu. Mahasiswa pun juga ya paling-paling misalkan kayak sekarang itu instruksi nasional suruh demo tentang minyak goreng kan begitu. Tetapi tidak ada konsolidasi yang kuat kayak gitu. Buruh sekarang satu-satunya gerakan yang paling kuat. Apa selain tadi apa namanya kelompok 212 itu. Kalau kemarin kan sempat ramai ya Pak, bulan-bulan apa itu lali, apa partai buruh. Oh iya. Itu gimana? Maksudnya korelasi ada hubungannya nggak sama dampaknya sama serikat-serikat buruh yang lain yang ada di Indonesia? Pati sendiri misal. Iya, sebenarnya kan itu kan gagasan lama ya. Jadi zaman SBS itu juga arahnya kan ke situ. Jadi zaman Pak Muhtar, kebetulan pernah beberapa kali ikut pelatihannya Muhtar Pak Pahan gitu. Itu tahun-tahun sebelum reformasi lah. Zaman-zamannya Marsinah itu ya. Iya, itu memang orientasinya adalah bagaimana gerakan buruh itu bisa metamorfosis menjadi partai politik kayak gitu. Karena memang ini gerakan basis yang solid kayak gitu. Nah, tapi kemudian partai politik sekarang itu juga sangat pintar gitu. Sehingga kemudian rata-rata gerakan buruh ini juga menjadi secara nggak langsung menjadi underbone-nya partai politik. Nah, itu yang persoalan. Makanya kemudian kita bisa melihat misalkan kalau melihat tarik menariknya misalkan antara pemerintah dengan buruh misalkan. Jadi ini kan ada dua hal yang kurang ngeklop gitu kan. Karena memang dari sisi gerakannya itu selain independen dia punya kepentingan-kepentingan. Misalkan yang paling terkenal itu kan siapa namanya Said Iqbal gitu. Said Iqbal itu kan secara nggak langsung kan dia salah satu underbone-nya atau misalkan partai politik tertentu misalkan kayak gitu. Sementara misalkan menterinya itu dari partai politik yang lain gitu. Sehingga kemudian akhirnya selalu nggak ketemu kan ini kayak gitu. Akhirnya sama-sama membangun bargaining aja kan gitu. Nah, kalau misalkan ini kemudian antara pemerintah dengan gerakan buruh ini bisa duduk bersama kemudian merumuskan satu kebijakan bareng tentang bagaimana kesejahteraan buruh itu dibangun, saya kira ini akan lebih menjadi baik. Jadi sekarang itu gerakan advokasinya itu juga harus adaptif dengan situasi yang ada sekarang ini kayak gitu. Kalau sebenarnya saya malah jadi penasaran, Pak. Maksudnya yang tidak membuat buruh sejahtera itu dari perusahaannya apa dari pemangku kebijakannya? Ya kebijakan lah. Jadi kan begini. Jadi yang namanya investor itu kan, yang namanya pengusaha itu kan memang kan dia akan berpikir soal bagaimana punya keuntungan yang besar kan gitu. Lah, yang punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya itu kan negara gitu. Pemerintah ini yang harus punya aturan yang yang bagus untuk mendukung gerakan buruh. Tapi memang dari sisi kebijakan itu kan juga tarik menarik ya misalkan. Kalau misalkan diatur begini nanti investornya lari dan sebagainya kayak gitu ya. Itulah jadi kadang-kadang kan memang sampai hari ini itu kan kalau saya selalu ngomong itu kan segitiga itu pemerintah, kemudian swasta, sama masyarakat sipil, itu kan selalu pemerintah sama swastanya kompak, masyarakat sipilnya ditindas kan begitu. Nah, di lingkungan buruh juga hampir sama seperti itu. Bagaimana kemudian pemerintah dengan perusahaan itu membangun semacam main mata begitu, dan juga kesepakatan yang formal maupun informal, yang memang kemudian bicara soal
akhirnya semacam bahwa sampai hari ini kondisi buruh tidak kurang sejahtera itu diantaranya adalah karena persekongkolan dua kekuatan besar kan gitu kan. Apalagi kalau di Indonesia itu kan ya pemerintahnya itu pengusaha kan gitu. Investasi ya. Jadi kan susah juga gitu kan kalau ngomong-ngomong ini kayak gitu. Iya. Menarik ya pembicaraan soal buruh ini. Saya kemarin sempat gini Pak, kan bahas-bahas, saya kan ngajar ya di sebuah sekolah. Iya, guru itu buruh juga. Iya, guru itu buruh. Kemudian saya tanya ke anak-anak, besok ini tanggal 1 Mei libur ya, Cah? Oh iya Pak, libur. Pada seneng kan? Libur karena apa? Coba di googling Hari Buruh Internasional. Buruh bagi yang kalian pahami itu apa? Nah, ternyata di ranah dasar termasuk siswa juga itu juga ada masalah Pak dari pemahaman buruh. Buruh itu dipandangnya hanya mereka yang misal dompeng atau kuli panggul itu buruh-buruh ya itu. Nah, sementara kalau pabrik itu karyawan. Kalau kerja di misal di mana kantor apa itu pekerja, pegawai. Jadi ada perbedaan ya antara buruh, karyawan, pekerja. Itu sejak kapan sih Pak sebenarnya? Kenapa ada ini juga? Itu kan itu yang tahu mungkin dalam konteks tata bahasa. Jadi bahasa itu kan kekuasaan gitu kan. Jadi dan harga diri kadang-kadang. Mungkin Abu Rifai yang lebih menguasai ini ya. Tapi memang terminologi itu dalam konteks relasi sosial. Tetapi di dalam konteks relasi kebijakan negara itu ya masuknya di buruh gitu. Maksudnya buruh. Saya juga sepakat gitu sih. Jadi tapi memang dalam konteks sosial itu kan ada pegawai, ada karyawan, ada yang kerja di Indomaret itu nggak mau disebut buruh kan? Karyawan Indomaret itu kan. Ada TikToknya itu kan. Banknya buruh Pak. Pegawai bank kayak gitu kan. Gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi buruh-buruh kelas menengah di Indonesia itu hampir tidak pernah melakukan gerakan karena mereka merasa sudah mapan dan tidak mau membantu buruh-buruh yang di bawah kayak gitu. Beda dengan gerakan-gerakan buruh yang di luar negeri misalkan. Iya paham. Kayak gitu. Atau itu juga Pak yang jadi kasta buruh itu yang menjadi problem gitu. Jadi kita itu di brainstorm dicuci otak oleh Orde Baru itu untuk membuat kasta di kalangan buruh gitu kan. Sama-sama pekerja tapi dia kemudian dibikin kelas-kelasnya gitu. Dan itu kan sebenarnya kan politiknya Belanda, divide et impera-nya kan di situ sebenarnya. Betul. Oh, Serau Sawangi itu kan yang demo itu kan kelompok-kelompok yang buruh-buruh kecil. Kamu kan buruh mapan. Kamu kalau demo nanti kamu dipecat tuh kan kayak gitu. Jadi itu situasi yang umum sebenarnya yang di kita itu, sehingga kemudian gerakan buruh itu hanya tercermin dari gerakan buruh yang di sektor produksi. Tetapi buruh-buruh yang menengah ke atas misalkan kayak buruh perusahaan misalkan yang tadi yang menggunakan istilah karyawannya itu sudah mulai menghindari proses misalkan protes dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi itu masalah yang agak ruwet ya teman-teman. Iya. Buruh itu banyak direnggut haknya. Iya. Jadi ya makanya itu diskusi hari ini kita ingin semacam merangsang lah bagaimana buruh itu harus mendapatkan hak dan kewajibannya di Kabupaten Pati itu sendiri. Iya, misalkan termasuk hari ini itu kan Kementerian Tenaga Kerja yang terkait dengan THR itu kan ada perubahan SK surat edaran baru tahun di bulan April itu bahwa kalau 2020-2021 itu perusahaan boleh menyicil THR karena COVID dan lain-lain itu surat terbarunya itu sekarang tidak boleh dan tidak boleh telat. Jadi paling lambat itu 7 hari menjelang hari raya. Itu ada kaitannya sama UU Cipta Kerja Pak? Iya ada. Jadi ini saya bacakan jadi iya sebentar. SE Menaker nomor 4 tahun 2022 dikeluarkan 6 April 2022 itu tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 itu yang pertama THR wajib dibayar penuh. Yang kedua THR paling lambat diberikan
7 hari sebelum hari raya. Nah itu sebenarnya di dalam konteksnya itu siapa yang berhak mendapatkan THR? Satu, pekerja tetap. Yang kedua itu pekerja kontrak. Yang ketiga itu buruh harian di perusahaan. Kan ada itu buruh harian kayak misalkan pekerja kontrak juga dapat tuh? Iya. PRT, pekerja rumah tangga, PRT itu juga wajib diberi THR loh. Kalau dia kerja di rumahnya orang misalkan kan selama bertahun-tahun misalkan dia harus dapat THR juga. Kemudian tenaga alih daya atau outsourcing itu juga dia dapat ini. Buruh honorer itu dapat THR juga. Kayak gitu. Jadi itu apa namanya? Itu kebijakan terbaru apa namanya SE terbaru itu merevisi SE 2020 dan SE 2021 dan kemudian juga kementerian itu menyiapkan komponen monitoring. Jadi ada pengaduan misalkan ada perusahaan yang dia tidak mentaati SE ini itu buruh berhak mengadukan kepada ada semacam call centernya gitu supaya mengadu. Ingat kayak gitu. kayak gitu. Itu yang paling baru itu kebijakan yang paling baru. Jadi kalau ada Bapak nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya bagi yang tidak mendapatkan haknya. Apalagi THR itu yang diharap-harapkan loh biasanya. Ya, bisa mengadu ke Sarbu Musi. Ya, bisa mengadu ke Sarbu Musi yang jelas. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, monggo dibacakan langsung apa saya? Dari siapa ini? Ini dari Ansor Sokopuluan. Bagaimana cara agar investasi dan keadilan terhadap buruh bisa berjalan beriringan, Pak? Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan Sarbu Musi jika ada kasus hak buruh yang tidak terpenuhi? Nah, monggo ditegaskan lagi, Pak. Jadi memang kalau mau bicara soal hak, jadi begini ya. Di kita itu sampai hari ini hak itu harus diperjuangkan. Bahkan kadang-kadang itu harus direbut kan gitu. Harus direbut. Nah, oleh karena itu kalau misalkan mau ada keadilan di dalam kerja-kerja perburuhan, maka memang gerakan buruhnya harus kuat gitu. Karena salah satu kekuatan gerakan buruh itu kalau di perusahaan itu ada namanya ini apa namanya kesepakatan. Jadi misalkan mau dinaikkan berapa macam-macam itu kan ada kesepakatan, ada apa namanya ada dokumen kesepakatan bersama SKB antara buruh dengan perusahaan. Itu biasanya yang mewakili adalah serikat buruh. Nah, oleh karena itu syarat utamanya untuk menggapai keadilan atau paling tidak itu kepentingannya itu terakomodir itu adalah buruh harus berani dan harus mau terlibat di dalam organisasi buruh. Tidak harus Sarbu Musi, tapi dia harus mau berserikat atau berorganisasi. Tetapi kalau buruh tidak siap berorganisasi, maka sampai kapanpun itu hukumnya kan begitu misalkan dia pasti akan tertindas. Gitu. Itu satu ya. Nah, Sarbu Musi diantaranya memilih jalur edukasi kepada buruh dan juga membangun pengorganisasian supaya mereka punya nyali untuk berorganisasi kayak gitu. Nah, kalau dia sudah berorganisasi, maka dia akan membicarakan soal strategi-strategi misalkan. Kalau ada praktek-praktek penindasan, praktek-praktek ketidakadilan, maka dia akan membicarakan di organisasinya. Dan kemudian dia bersatu memperjuangkannya di dalam organisasi itu. Jadi nggak mungkin misalkan buruh satu-satu protes itu nggak bisa kayak gitu. Cepat patah, Pak. Cepat patah. Analogi gitu. Lidi ya? Iya, analogi lidi dan ini. Kalau sekarang kan analoginya kan tidak lidi lagi gitu, tapi anyaman bambu itu, gedek gitu. Iya, jadi kalau lidi itu kan kalau talinya diambil, tokohnya diambil gitu, kemudian dijamu, di apa namanya disejahterakan, itu kan ini buyar gitu. Ya, oleh karena itu sekarang itu harusnya itu anyaman, beranyam. Jadi setara, saling mendukung, saling mengisi begitu, supaya mereka kuat betul kan gitu. Kalau satu tidak ada. Kalau nggak urusan dengan talinya lagi gitu. Nah, sekarang yang terjadi itu kan talinya kan biasanya kan sering berkhianat. Sering terlena. Terlena kalau misalkan ditawarin gitu-gitu kan gitu. Jadi harus bagaimana membangun kesetaraan di internal gerakan buruh itu juga harus dikuatkan. Kuncinya kalau menurut saya itu kan tanpa itu ya naluri pengusaha itu biasanya memang dia ingin cepat untung banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, saya jadi ingat Pak malah. Saya tuh pernah dicurhatin lah ya. Temen Jadi dia itu kalau kerja di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Juwana. Cuma setiap kali kan udah bekerja 3 tahun atau 4 tahun lah. Kalau ada wacana untuk kenaikan gaji, perusahaannya itu malah
turun. Turun nanti dinaikkan lagi. Iya, turun. Jadi serba tidak pasti dan serba tidak sesuai dengan tadi ya, hak dan aturan lah ya. Nah, kalau ini curhatnya ya, lah kok saya tanya, lah kamu kok nggak mencoba untuk advokasi atau gimana, atau ngomong sama ketuanya? Ya kan tadi kalau ngomong itu takut, takut dipecat, takut bikin onar. Pernah itu buruh satu pabriknya itu demo kan untuk tidak kerja. Nah, yang provokasi langsung dipecat Pak ternyata. Ya, memang begitu. Jadi oleh karena itu memang pemerintah punya kewajiban untuk membuat iklimnya. Jadi lingkungan di buruh itu supaya mereka mau berorganisasi, mau memperjuangkan haknya, itu sebenarnya tugas pemerintah untuk melakukan edukasi. Serikat-serikat buruh itu juga punya kewajiban melakukan itu. Jadi jangan sampai serikat buruh itu hanya eksis dalam hal urusan duit, dalam hal urusan iuran anggota, dalam hal urusan misalkan berkompromi dengan perusahaan kayak gitu sebenarnya. Nah, ini problemnya kan di situ. Jadi serikat buruhnya ini juga harus disehatkan kalau di Pati itu. Jadi selain bicara soal membangun kekritisan buruh, itu juga pemerintah punya tugas untuk menyehatkan serikat buruh. Jadi jangan sampai serikat buruh ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang kadang-kadang bahkan dia bukan buruh gitu loh. Nah, ini yang persoalan gitu. Dan sampai hari ini kan situasi serikat buruh di Pati ini kan masih tertutup kan. Jadi kita nggak tahu misalkan ada berapa serikat buruhnya, kemudian siapa pengurusnya, ya kalau di tingkat daftarnya di pemerintah ada gitu loh. Tapi kemudian siapa pengurusnya, apa kegiatannya, apa yang dilakukan, itu kan hampir tidak pernah terpublikasi kayak gitu. Jadi ada silent movement di dalam serikat buruh ini yang kadang-kadang gerakannya itu tidak mencerminkan kepentingan perjuangan buruh gitu kan. Oke. Jadi ini di akhir ya. Membahas soal tadi? Apa? Tadi soal kepentingan buruh. Kepentingan buruh. Ya. Perjuangan kepentingan buruh. Itu gimana menurut Pak? Ya, maksudnya begini. Selain bekerja, jadi kalau misalkan orang bekerja sudah menggunakan semua sumber dayanya, tapi kemudian hasilnya tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, itu kan masalah gitu. Nah, oleh karena itu memang kita, dan dalam hal ini kita bisa belajar di tempat-tempat yang lain gitu, di negara-negara yang lain dan sebagainya. Itu misalkan ini dijelaskan juga ya. Ada serikat buruh mana sih yang benar-benar berhasil menyejahterakan anggotanya? Ya banyak. Misalkan, saya juga penasaran ini loh. Jadi kalau di luar negeri pastinya ya? Iya, di luar negeri banyak. Namanya gerakan-gerakan buruh yang misalkan kalau yang terkenal kan misalkan di Amerika Latin misalkan kan kayak gitu. Kalau di petani itu ada misalkan La Via Campesina, gerakan petani internasional misalnya gitu. Itu kan juga sebenarnya kan terinspirasi atau terkoneksi dengan gerakan buruh. Bahkan di dunia itu memang juga yang paling besar gerakannya itu juga gerakan buruh. Makanya kemudian diakomodir di PBB itu ada ILO itu karena memang penduduk dunia itu banyak bekerjanya itu sektor perburuan gitu loh. Nah, gerakan biasanya di negara yang sudah dewasa demokrasinya itu biasanya gerakan buruhnya kuat gitu. Dan ini Sarbu Musi ada kerjasama dengan dari mana-mana? Sarbu Musi itu membernya ILO juga. Jadi beberapa orang pengurus Sarbu Musi itu ada yang bekas karyawannya ILO kayak gitu. Jadi ILO apa? International Labour Organization. Jadi organisasi buruh internasional. Dan Sarbu Musi salah satu delegasinya Indonesia mewakili Indonesia untuk konferensi ILO. Terbukti kredibel lah ya Pak. Oh iya. Jadi kalau ada tadi yang ngomong-ngomong itu dibubarkan saja. Mungkin kita perlu ngopi bareng untuk membicarakan hal yang baik untuk di masa depan. Itu juga mungkin loh Pak. Para orang tua itu juga perlu cukup waspada juga. Besok kan anaknya tetap mau nggak mau akan merasakan dampak sebagai buruh kan. Jadi kalau ini dari para yang usia-usianya kayak saya ini tidak mencoba untuk membangkitkan iklim buruh, mungkin ya anak-anak kita juga, anak-anak saya kelak mungkin akan juga terkena dampaknya mungkin besok ya. Betul. Jadi misalkan problem kami di NU juga hampir seperti itu ya. Misalkan
meskipun dia ini Sarbu Musi ini adalah banomnya NU begitu, bahkan orang NU kadang-kadang nggak tahu, bukan kadang-kadang malah mayoritas itu nggak tahu, ya kan? Misalkan di Pati itu tanya, misalkan ngerti Sarbu Musi ora, ya kan orang NU itu kadang-kadang nggak tahu, gitu. Padahal statusnya banom. Iya, banom. Yang dingerteni ya Ansor. Nek Ansor kenalnya karo Fatayat. Urusan buruh itu hampir tidak dipikirkan. Meskipun dia orangnya sendiri sebagai buruh, tapi dia nggak pernah ngeh tentang Sarbu Musi. Nah, salah satu PR kami terbesar itu justru adalah mempopulerkan Sarbu Musi di internal. Ya, internal NU sendiri itu aja berat itu lah, apalagi ngorganisir apa namanya buruh-buruh yang ini nanti ada kameramen 3 dan ya krunya Pak, nanti kita pelkoto kita ajak kerjasama untuk membumikan jadi kru APN ini harus jadi satu basis Sarbu Musi ini berarti. Ini mahasiswa semua ini Pak, luar biasa ini, tenaga sumber dayanya masih luar biasa. Itu jadi situasi kami begitu ya Sarbu Musi. Jadi selain berbicara soal situasi perburuan yang begitu crowded begitu ya, itu berbicara soal internal. Bagaimana kemudian harapan kami itu NU sendiri misalkan itu benar-benar memperhatikan kalau misalkan ini bicara kebangkitan ya membangkitkan secara serius tentang organisasi buruh ini ya gitu. Harus itu apa namanya itu yang sebenarnya penting untuk dipahami oleh semua orang kayak gitu. Iya. Saya langsung kayak kemarin kan Luffy itu Joyboy ya, ada dang genderang perang pembebasan. Sekarang saya ingin ikut dalam agenda-agenda pembebasan. Iya dan karena cukup tidak begitu banyak peminat itu masih membuka apa orang-orang yang mau misalkan teman-teman Nahdien yang mau terlibat secara aktif di Sarbu Musi. Bagi teman-teman nanti yang menyaksikan apa live streaming ini kalau ingin ngobrol dan lain-lain atau kerja di perusahaan kemudian ingin membuat serikat buruh di perusahaannya, kita bisa apa namanya ngobrol. Dan Sarbu Musi ini tidak membatasi anggota dari sisi keyakinan agama juga. Jadi beberapa juga anggota Sarbu Musi di luar Pati itu yang dia misalkan non muslim kayak gitu. Tapi tidak boleh menjadi pengurus. Karena kalau Sarbu Musi itu kan biasanya kan kalau pertemuan kan pakai tahlilan. Jadi kalau ada masalah di perusahaan ya tidak mungkin sebelum demo ya istighosah dulu kan begitu ya kan kayak gitu ya kan. Ya saya lupa Pak. Kira-kira kalau ada misal ini saya sebagai seorang buruh lapor ke Sarbu Musi bahwa di perusahaan ada bla 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 itu mungkin proses-prosesnya gimana Pak? Itu dibocorkan di sini boleh nggak? Sarbu Musi punya divisi advokasi. Yang bisa apa namanya melayani konsultasi tentang persoalan-persoalan perburuan. Jadi kalau misalkan ada masalah perburuan di satu tempat atau di satu perusahaan dan kemudian ada buruh yang punya nyali untuk ingin memperjuangkan dan kemudian berkonsultasi dengan Sarbu Musi, kami terbuka lebar. Berarti aman ya guys? Jadi aman ya guys ya? Jangan tiba-tiba takut karena itu hak. Anda sudah bekerja 8 jam. Dan dari sisi kita itu kan Sarbu Musi punya teman-teman bidang advokasi. Kemudian Ansor punya lembaga apa namanya pengacara Ansor juga ada, LBH Ansor ada, NU punya LBH NU. Kurang apa nih juga kan begitu. Jadi kalau misalkan ngomong soal sumber daya, NU itu kan nggak kurang sumber dayanya. Tergantung kemudian apakah kita mau punya konsen di isu itu apa enggak gitu loh. Karena kalau kita bicara soal siapa sekarang jamaah NU itu adalah kalau misalkan ngomong persentase itu ya 80% itu petani dan buruh gitu. Betul. Nah, sekarang itu kan kita kan di NU itu kan petani rapat dirumati kan gitu kan, buruh apalagi kan begitu. Ibu-ibu apalagi. Nah, istilahnya pengajian, pesantren dan sebagainya gitu. Jadi itu harus digeser gitu loh. Jadi jamaah yang besar ini itu tidak hanya kemudian dibikin seperti partai politik ini, NU itu anggotanya wakeh.
ormas terbesar kan begitu. Tapi persoalannya kan bagaimana kemudian organisasi ini bisa mengayomi anggotanya kan begitu. Nah, ini syukur-syukur bisa mencetrakan, Pak. Ini secara autokritik kita itu adalah bahwa NU itu harus serius mengurus misalkan petani, mengurus buruh, mengurus nelayan kayak gitu. Anggotanya paling banyak itu. Ya ngurus pesantren itu udah terlalu banyak. Wes terlalu apa ya? Bahkan sekarang kan sudah ada undang-undang pesantren. Iya. Kan? Dan ini kan biasanya kan cepat untuk diperjuangkan. Tapi misalkan di petani itu ada undang-undang pertanian macam-macam itu juga kita itu selalu menjadi korban gitu. Petani, nelayan, buruh itu basis terbesarnya NU. Jangan dilupakan dan kemudian juga harusnya itulah yang harus diperjuangkan terutama di Nahdliyin sekarang ini kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi buruh, petani, nelayan dan ibu-ibu yang sedang diserang karena minyak mahal. Iya, artinya memang NU itu harus berpikir soal memperjuangkan kepentingan kelompok rentan, kan gitu. Kelompok rentan di masyarakat itu ya masyarakat pinggiran, buruh, petani, nelayan, tradisional ya dan sebagainya kayak gitu. Terus itu, Pak. Saya mewakili buruh berharap bahwa tidak hanya membangkitkan organisasinya NU ini, tapi juga bagaimana kemudian mendorong supaya organisasi ini bisa bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan Jamiah Nahdlatul Ulama yang berbasis di pekerja buruh ini kayak gitu misalkan. Itu ada ini udah mau buka puasa kita ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Acara ini disponsori oleh Laziznu dan Laziznu Pucakwangi. Ini Pak Yu ternyata juga salah satu Pak? Saya pengurusnya juga. Saya pengurus bagian penyaluran. Iya. Dan gitu, bagian untuk Laziznu kita akan bahas di lusa tanggal berapa ini berarti 11 ya. Tanggal 11 iya. Nanti kita akan jumpa lagi di Ngabuburit ala NU dengan tema Laziznu ya. Baik, ada pesan-pesan terakhir, Pak. Tadi pesan saya itu tadi. Udah. Bagaimana diulangi lagi, Pak, yang keras, Pak. Bagaimana NU sebagai organisasi ini mulai menggeser konsentrasinya terutama untuk masyarakat yang bawah. Petani, nelayan tradisional, dan buruh. Saya mewakili buruh berharap bahwa NU, PCNU Kabupaten Pati serius mendukung Sarbu Musi dan kemudian mengkampanyekan secara intensif keberadaan Sarbu Musi ini sehingga Sarbu Musi ini bisa leluasa bekerja di masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat NU yang berprofesi sebagai buruh. Gitu. Terima kasih. Semangat berjuang, Mbak. Anda itu orang mulia sekali. Ya, sekian dari saya Muhammad Arul Umam dan Pak Uza ini di ngobrol ngabuburit ala NU kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.